Jumpa lagi sahabat Easy Stock. Hari ini tanggal 31 Mei, sudah lewat sesi pertama. Kita kembali lagi membahas judulnya bagaimana memilih saham. Artinya kita selalu bisa mengacu kepada rekomendasi daripada para sekuritas, rekomendasi daripada para pakar, master pick atau pom-pom, influencer. Nah, pertanyaannya apakah saham-saham yang direkomendasi itu merupakan saham bagus atau tidak? Atau bisa saja saham itu bagus secara fundamental. Karena di sini kita membahasnya analisa fundamental ya. Kita bukan berkiblat kepada analisa teknikal atau chartis ya, grafik ya, pergerakan harga, tapi kita murni dari analisa fundamental yang fokus terhadap bisnis yang menempel pada satu emiten. Jadi bisnisnya yang kita nilai. Nah, dari bisnis itu kita menemukan nilai wajar atau menghitung, mengkalkulasi nilai wajar. Dan nilai wajar saham itu sudah Anda bisa gunakan dengan aplikasi Easy Stock yang bisa di-download di format Android melalui Google Play Store. Nah, dasar daripada kalkulasi nilai wajarnya itu mengacu kepada buku Security Analysis karangan Benjamin Graham, gurunya Warren Buffett. Nah, analisa-analisa seperti ini kan influencer ya. Umumnya ini adalah analis yang bekerja di pialang atau broker sekuritas. Di belakang para pialang itu kan investor atau orang yang menanamkan sejumlah dana, dan tentunya yang menjadi perhatian utama adalah investor jumlah besar yang dananya besar di satu sekuritas. Kalau dibilang sekuritas itu netral, saya meragukan. Siapa yang mempunyai dana besar atau yang disebut prime customer yang memiliki karpet merah, di situ suaranya paling didengar. Nah, si owner daripada atau pimpinan daripada broker, pialang atau sekuritas tersebut, dia kan atasannya para analis. Jadi pesanan apapun yang berasal dari investor, kelas kakap atau prime customer mereka, itu pastinya akan diteruskan oleh pimpinan pialang itu kepada para analis untuk bicara di berbagai media, baik di media TV seperti CNBC, mungkin Metro TV, kebetulan saya dengarnya CNBC ya, selalu ada stock recommendation, atau media sosial lain melalui situs-situs tertentu atau situs-situs berita. Nah, kalau di sekuritas yang kita lihat di layar adalah master pick di Mirai Asset. Nah, apakah saham-saham ini betul atau tidak? Ya kita bisa cek. Nah, sekarang kita mau cek saham-saham yang ini kan top buy ya, top buy yang warna hijau aja. Nah, saya buka SMDR. Atau kemarin belum buka ya, sekarang gini lah. PTDU. Nah, PTDU chartnya seperti apa? Ini rekomendasi buy. Ini turun habis terus naik. Ya memang biasanya kalau udah mencapai bottom itu time to buy. Volumenya naiknya luar biasa. Sekarang kita lihat Easy Stock. Kalau Anda masuk ke Google Play Store, Anda ketik Easy Stock, Anda download ini, Anda open akan seperti ini. Kita lihat di sini ada 788.
Pertanyaannya adalah, apakah Anda harus selalu mengandalkan para pialang, sekuritas, influencer, atau pom-pom untuk memberikan rekomendasi buat Anda untuk melakukan aksi beli atau jual? Gitu. Kayak tadi PTDU. Karena kita nggak membahas chartis ya, kita nggak membahas sama sekali analisa teknikal. Analisa teknikal tapi bisa dijadikan suatu pegangan. Andaikan Anda condong ke analisa teknikal, Anda bisa melengkapi dengan alat ini. Kita lihat, ini pertimbangan di tangan Anda sendiri. PTDU, ini cara bacanya adalah begini di panel awal ya, panel terdepan. Closing price-nya 78. 47,2 atau Anda anggap 48. Itu nilai wajar tertinggi, nilai wajar terendah 15. Kita kan kalau ngitung kan nggak ada patokan 50 rupiah, nggak ada. 5 rupiah kan harga terendah di bursa kan. Nah, ini kan nggak ada upside-nya sama sekali. Kenapa bisa seperti ini? Kita lihat laporan keuangannya udah Q4, growth-nya 5%. Oke, kita lihat financial ratio, return equity-nya rendah, profit margin-nya 1,5% aja nggak nyampe. Berarti kan profitability-nya rendah banget ini usaha ini. Nah, ini jelas sebetulnya bisnis ini sih survive dalam artian tidak negatif ya, karena satu, dia mencetak laba, cash flow-nya tetap positif 5 miliar, dan dia current asset-nya itu masih bisa cover utang jangka pendek, ya kan, masih ada selisih meskipun kalau di cover utang jangka panjangnya dia pasti negatif neraca ya, balance sheet ya. Tetapi secara free cash flow-nya dia kuat, makanya hasilnya kan positif semua. Tetapi ini harga udah terlalu diangkat, jadi nggak make sense Anda untuk dari sisi fundamental ya untuk membeli saham ini. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat lagi RMKE ya, top buy. RMKE. Sama ini 9% sama. Nggak ada upside-nya sama sekali, adanya downside semua. Laporan keuangannya emang dia belum keluar yang terakhir nih. Apalagi laporan keuangan belum keluar, ini berisiko sekali. Harga tertinggi aja di bawah 200 kok valuasinya ya, nilai wajar ya. Closing price-nya 670. Terlalu tinggi. Karena kalau lihat dari return on equity cuma 5%, lebih dikit. Profit margin lumayan sih, 14,5. Tetapi harga udah terlalu tinggi, buat apa gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kita lihat lagi perusahaan apa tadi, ABMM ya. Ini perusahaan terkait dan tambang nih. Nah, kalau lihat di sini, ini closing price-nya 2.900, nilai wajar terendahnya 3.800, nilai wajar tertinggi di atas 7.000. Jadi upside-nya itu 33% sampai 2 kali lipat. Berarti bagus dong. Nah, kita lihat. Q4 ini growth-nya kita pakai konservatif cuma 2%. Nah, kita lihat return on equity-nya 52%, which is bagus. Profit margin-nya juga hampir mendekati 20%, bagus. Working capital-nya positif, debt to equity-nya meskipun dia mendekati 2 kali, tetapi dia punya profitability-nya bagus. Jadi akhirnya ya sekarang current asset-nya aja bisa nutupin short term debt dan sedikit nutupin long term debt, tapi tertolong kepada free cash flow. Karena free cash flow itu ekstrapolasi. Kalau balance sheet kan nggak diekstrapolasi. Karena sisi earning aja yang diekstrapolasi ke depan.
Jadi gimana caranya untuk seperti itu? Apakah kita harus tergantung memilih saham atas dasar cuitan, pom-pom, influencer? Rata-rata apa yang terjadi di binary option? Kasus Indra Ken, influencer kan? Ujung-ujungnya apakah semua orang yang ikut itu mengalami keuntungan? Nyatanya kan sebagian besar rugi, tetap ada yang untung, tapi sebagian kecil. Yang early entry, early comer itu yang untung. Kalau udah late comer, sedangkan rata-rata kalau mengikuti influencer kan tunggu dia kelihatan grafiknya naik dulu, grafiknya itu dikerek, baru kita ikut join arus, join gelombang. Dan itu kalau gelombangnya langsung dipecah, kan kita jatuh harganya. Nah itu makanya itu gimana caranya kita punya pendirian untuk memilih saham sendiri. Nah Easy Stock itu punya aplikasi premiumnya, forecast simulator dan best stock selection, sama menghitung true value IPO. Kita lihat ininya ya, best stock selection. Nah, di sini Anda lihat mana yang harganya masih under value. Kita lihat under value. Terus ini bisa Anda pilih stock price-nya berapa. Ini sensitif sekali memang ya dengan bar ini ya. Kita mau cash flow yang positif, misalnya gitu ya. Revenue growth-nya itu di atas positif lah gitu. Return on equity-nya juga di atas 1. Profit margin-nya juga yang positif. Nah sekarang kita bisa lihat volume perdagangannya itu 1 juta lembar, dalam juta ya. Terus kita mau pilih apa? Misalnya mining, kita pilih sektornya coal production, terus apalagi mineral handling atau coal concession. Nah lihat gitu kita bisa memilih. Karena ini semuanya yang dinilai adalah ranking daripada laporan keuangan. Parameternya tadi ada profit margin, ada return on equity, ada return on asset. Itu kan suatu rasio-rasio yang sering dipakai di dalam Anda menilai suatu bidang usaha. Jadi aplikasi Easy Stock ini sudah mengacu kepada kaidah-kaidah umum di mana menilai suatu bisnis. Oke, apply filter. Nah, Adaro dari beberapa yang tajam itu paling bagus Adaro di sini. Nah, balik lagi ini kan kalau Anda ini tidak terlalu rigid, ini mungkin karena saya bilang positif itu belum tentu negatif itu belum tentu bagus. Makanya ini kan agak susah. Akhirnya saya loss aja semuanya. Semua saya loss. Baru saya pilih. Oh, tetap Adaro ya. Di clear dulu nih sebetulnya nih. Clear dulu, baru best stock selection. Anda ulang seperti tadi. Mining, ini ya 1. Terus call production. Terus call concession, apply filter. Adaro. Ini biasanya kalau gini emang Anda keluar dulu karena clearnya itu agak yes, oke. Masuk lagi best stock selection under value. Terus kita melihat mining ini 1 juta lembar. Mungkin call production, apply filter. Nah, ini biasanya ini mungkin ya. Sekarang posisinya jangan 1 juta lembar, mungkin masih terlalu tinggi. Nah, tetap ini ya Adaro ya. Yaitu kalau Anda clear semuanya, nah keluar banyak. Nah kalau Anda mining aja, nah bisa jadi emang harus di clear dulu. Sebaiknya kalau gitu sign out dulu baru masuk lagi. Oke para pemirsa, sekian dulu dari Easy Stock. Ini aplikasi ini kalau untuk melihat hanya
sekedar semua aplikasi semua saham itu masih free of charge. Kalau ingin menggunakan best stock selection itu Anda harus ini dulu harus member ya. Oke. Baik, sahabat Easy Stock, kita jumpa lagi di lain waktu.